Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami tim Dua Alam Cokodokan Bundor. Insya Allah malam ini itu diadakan sesuai permohonan dari fan kami, yaitu untuk menelusuri ataupun mengungkap mitos yang beredar di masyarakat dari zaman dahulu. Itu tentang apa? Yaitu mitos tentang ajian jaran goyang. Itu yang diungkap itu bagaimana? Apa sih suatu jinnya atau bagaimana itu? Itu yang kami tarik adalah suatu kodam dari rapalan ataupun dari ajian tersebut. Karena mitos dari ajian kemajaran goyang itu yang kalau misalkan digunakan itu tepat sama sasarannya, terus korbannya itu bisa menjadi gila. Bahkan kalau misalkan tidak jadi satu, bahkan itu bisa dia tidak bisa jadi gila sampai dia bisa jadi di cerita-cerita itu benar ya Pak? Iya, benar adanya gitu. Benar seperti adanya. Cerita yang Karena menurut sejarah atau ya wallahu alam itu bahwa ajian kemajaran goyang itu asal muasalnya itu dari semacam pawongan dari kerajaan punten Pak. Kemajaran goyang itu asal usulnya itu bagaimana? Asal usulnya itu tercipta apa sih berbentuk? Ada sebuah kerajaan, tapi raja tersebut itu mempunyai putri, terus ada pawongannya, terus itu pawongannya itu ngebakti sama sang putri sama sang raja. Terus itu sang pawongan itu secara tersembunyi dia itu merasa ada hasrat untuk memiliki atau mencintai si putri itu. Menurut sejarah itu kata orang tua zaman dulu seperti itu. Nah, pas dia tidak menahan hasrat asmaranya kepada sang putri, sehingga pawongan tersebut itu langsung mengatakan rasa hasrat atau rasa cintanya sama sang putri. Nah, seketika itu langsung sang putri serentak ataupun kaget. Nah, sehingga sang putri mencaci maki pawongan tersebut, sehingga pawongan itu rasa putus asa dan rasa panas karena dihina oleh sang putri, sehingga pawongan itu langsung bertapah atau tirakat, sehingga mendapatkan wisik atau mendapatkan wangsit ya, terus itu mendapatkan untuk menggunakan ajian jaran goyang. Nah, pas pawongan tersebut itu langsung menjalankan tirakatnya itu 41 hari. Nah, dia itu melakukan pertapaan, nah sehingga berhasil menundukkan sang putri, sehingga sang putri itu tergila-gila sama pawongan itu. Nah, pas itu pawongannya kan merasa malu karena dihina. Nah, sehingga dia tidak mau untuk nikahin sang putri. Nah, terus sang putri mengejar pawongan, sang pawongan menghindar, terus sang putri itu meninggal, terus pawongan juga meninggal. Jadi sama-sama meninggal sampai temurun sampai kejadian di itu waktu Baridin dan Suratmina itu. Iya. Nah, untuk kelanjutannya malam ini menguak. Iya, cuman kita menarik kodam tersebut, kodam dari ajian jaran goyang, jadi supaya masyarakat mengetahui bahwa memiliki ajian jaran goyang itu sangatlah berbahaya bagi sasaran dan bagi pemiliknya. Contohnya dari sejarah sang putri dengan pawongan, dan juga terjadi lagi yang sudah melegenda, yaitu kisah Baridin dengan Ratmina, sehingga beliau bertirakat juga menggunakan ajian jaran goyang, sehingga memang tepat dari sejarah asal usul jaran goyang, terus
tepat juga dari itu, dari Baridin, sehingga Ratmina tidak dinikahin sampai meninggal. Terus Baridinnya juga meninggal dari sama, ceritanya itu sama sang anakan putri, iya, sang putri. Nah nanti karena itu bisikan tersebut itu dari bangsa gaib, bukan wahyu itu, iya bukan wahyu. Karena zaman dulu kan sering tirakat. Berarti itu bisikan hitam ya? Iya ya bisa jadi, karena itu bisa menjerumuskan juga, karena sasarannya kan bisa membahayakan, terus ya bisa meninggal juga. Terus yang pelakunya juga kalau menggunakan ajian jaran goyang ya seperti itu juga. Tapi itu juga ajian jaran goyang itu yang setelah kejadian itu langsung ditutup. Dan ditutup terus tidak ada lagi yang mewarisi, karena itu sangat berbahaya. Kalau versi-versi zaman sekarang yaitu mungkin ya beda lagi. Iya itu Bang, kan banyak juga tuh ajian kayak di internet di Google. Iya, ya itu kan itu versi ya versi ya mungkin karena apa ya perkembangan zaman, terus kan masing-masing dari turun temurun kan, dari mulut ke mulut kadang-kadang kan ada perubahan yang kata-kata yang nggak dibuka itu, seperti itu bisa jadi. Tapi saya nanti akan coba untuk menarik kodam jaran goyang, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya nanti. Saya nanti akan coba untuk memanggilnya kodam tersebut. Ini sudah masukin, tapi itu kembali lagi, dia keluar lagi. Nanti saya akan coba lagi untuk tarik lagi.
Ini pemirsa, saya udah masukin tadi yang masuk ke mediasi itu yang pertama. Tapi coba nanti saya, mudah-mudahan ini berhasil, tidak keluar lagi. Nanti saya coba untuk bertanya-tanya. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Punten. Maaf. Kalau boleh kami tahu, ini siapa yang berhadapan dengan kami? Boleh kami tahu? Apakah Anda yang menduduki posisi ataupun kodam yang menduduki ajian jaran goyang itu yang sudah tersohor mitosnya? Iya, benar. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Ya, biar kita itu enak untuk berbincang-bincang. Saya memang benar, saya adalah kodam dari jaran goyang, dan saya berbentuk semacam berkepala kuda dan bertaring. Jadi berkepala kuda terus bertaring itu? Bertanduk. Bertanduk dan bertaring. Tapi saya wujudnya tidak seperti kuda itu. Jadi kuda biasa itu. Wujudnya tuh tidak seperti saya kuda. Hitam. Cuman kepalanya saja yang berkuda begitu. Yang kayak kuda itu. Tidak berbentuk kuda kepalanya. Terus berbentuk apa itu? Ya, sulit digambarkan juga kalau secara diterangkan. Ya, itu sulit. Yang utamanya kalian mengetahui keberadaan saya itu bagaimana? Begini, kami itu sudah menginformasi atau mengkonfirmasi dari desas-desus mitos yang berkembang di masyarakat zaman dahulu, yaitu tentang ajian jaran goyang yang konon katanya kalau misalkan digunakan oleh tepat sama sasaran tersebut, sehingga sasaran itu menjadi tergila-gila sampai ya bahkan meninggal dunia. Apakah benar seperti itu? Ya, benar. Ya. Karena sumpahnya, ya. Sumpah dari ajian itu ada kata-kata yang tidak dimengerti, padahal itu sumpahnya. Kalau boleh tahu, bisa menerangkan sedikit siapa yang pemilik pertama ajian tersebut? Kalau pemilik pertama, aku dimiliki dari sebangsa iblis yang
berkepala naga. Oh, yang asal mulanya itu. Dan waktu itu saya disuruh untuk menghadiri seseorang yang sedang bertapa. Ya, terus? Kemudian saya diperintahkan untuk berbakti terhadap manusia itu. Ya, kalau misalkan kamu bisa menerangkan itu siapa, karena menurut cerita oleh orang tua zaman dahulu, karena asal usul ajian tersebut itu berasal dari Pawongan, dari rakyat jelata, sehingga dia itu bekerja di sebuah kerajaan atau keraton, sehingga dia mencintai sang putri tersebut, sehingga dia ditolak cintanya. Terus apakah itu benar? Itu legenda. Ya. Legenda awal dari turunnya saya. Itu kerajaan tersebut terletak di arah timur, Ya. di bagian timur itu. Bisa disebutkan? Dan pemiliknya Ya. siapa itu? Pemilik awal ya, yang ingat mengasuh saya. Masih ingat enggak? Saya lupa, sudah ratusan tahun. Iya, sudah ya ratusan tahun lebih lah kayaknya. Dan kalian mengetahui keberadaan dari ajian itu dari siapa? Bahkan saya tidak pernah memasuki atau perbincangan dengan manusia-manusia. Kami sudah mengetahui itu dari nenek moyang kami, bahwa terus itu tersohor mitusnya di masyarakat sudah berkembang, bahwa ajian jaran goyang itu sangat berbahaya jikalau dilakukan dari pelaku sehingga tepat sasaran oleh targetnya. Kalau misalkan tidak dinikahi itu bisa gila. Kalau misalnya tidak dinikahi, kadang-kadang itu sampai meninggal. Karena yang sasarannya saya meninggal dan yang pelakunya itu meninggal. Nah, apakah itu benar mitos tersebut itu? Ya, benar, karena saya sudah jelaskan. Ya, apakah itu yang berfungsi seperti itu, ajian yang dulu-dulu itu? Karena itu versinya itu kan masing-masing itu. Ya, itu dengan kecerdikan para manusia, padahal ada yang diambil awalnya saja, ada yang diambil akhirnya saja. Nah, itu, sebuah perubahannya tidak lengkap, tetapi fungsinya sedikit. Nah, begini, sedikit. Saya bertanya, kalau misalkan itu adalah salah satu manusia yang memiliki ajian jaran goyang yang pertama, itu yang satunya itu yang pertama, terus beliau itu melakukan suatu persyaratannya sehingga dia melontarkan atau mengucapkan kalimat tersebut atau mantra-mantra tersebut, disasarkan ke tempat sasarannya itu, apakah itu kamu itu kerjanya itu gimana? Kalau misalkan saya kerjanya merasuk atau mengurung sukmanya dan menguasai, merasuki sukmanya, dirapal ajiannya, sehingga mengundang kamu untuk merasuk ke jiwa raganya sasaran tersebut, begitu? Sasaran tersebut. Dan sukmanya saya yang pegang, sehingga jikalau sukmanya sudah saya kuasai, sehingga gendanglah, gilalah, dan kemudian saya merebut dan menduduki, kemudian saya baru, karena perjanjiannya atas perintah dari tuan saya itu, karena ajian itu benar memangsa korban, sehingga dua-duanya harus meninggalkan dunia. Maaf sebelumnya, bisakah kami bertanya dengan kamu? Silakan.
apakah di zaman sekarang itu Anda masih memiliki majikan tersebut yang mempunyai ajian jarang goyang Begini. itu? Ya. Zaman sekarang masih ada? Saya masih melihat ada penggunanya dari kawasan timur. Oh, masih ada Masih. yang memiliki Masih. ajian yang pertama Tetapi itu? itu sudah tua orangnya. Oh, sudah dua orangnya. Apakah bisa disebutkan atau dirahasiakan? Tidak bisa disebutkan. Saya Ya. tidak berani Oh, tidak. karena mengungkap atau membuka aibnya. Konon katanya misalkan itu terkena ajian jarang goyang itu, apakah ya benar itu tidak bisa diobati? Sebenarnya ada penangkalnya. Iya, ya memang Tapi begini. rahasia Iya, itu. ya memang saya juga sedikit mendengar kalau misalkan si pelaku itu menggunakan ajian jarang goyang sehingga target itu kena terus sampai gila, kalau tidak dinikahin dia bisa meninggal dan juga pelakunya juga meninggal. Nah, memang saya sedikit mengorek informasi bahwa ajian tersebut juga ada pasangannya untuk secara membukanya kembali. Apakah ya seperti itu? Iya, Oh, seperti memang ada itu. Setiap mantra pastinya ada kelemahan karena membuka suatu gembok atau kunci harus dengan kuncinya agar bisa terbuka. Kayaknya itu kalau misalkan melakukan itu tata caranya itu bagaimana? Tata caranya untuk melakukan tirakat ajian jarang goyang kalau misalkan digunakan untuk sasaran tersebut bisa diterangkan? Dalam tirakatnya Iya, tata caranya, lalakonya atau kalimat yang dibaca itu berapa kali itu sehingga kamu langsung berangkat terus menuju sasaran tersebut. kalau sudah selesai Iya. untuk bertapa, Iya, awalnya itu bagaimana awalnya awal? mandi bunga setaman Oh, munggah. dan berpuasa sebanyak 21 hari Oh, 21 hari. dengan nasi putih atau mutih. Itu bukanya itu. Iya, Iya, terus kemudian secara pengamalannya Iya. itu di saat ba'da maghrib dan ba'da subuh dan di tengah malam Oh, jadi- sekitar jam 2 atau Iya. jam 1. berarti awal itu untuk mandi kembang awalnya itu. Terus Iya, itu amal, yang tirakat mesti itu selama dilakukan. Penerapan itu Iya. akan tetapi terkadang manusia tidak memakai cara-cara tersebut. Jadi, Padahal iya. lebih abdul dengan cara-cara itu. ya, jadi itu ramas dulu mandi bunga setaman, terus tirakat 21 hari, bukanya itu nasi putih biasa itu. Ya, Nah, terus rapalannya itu dibaca setelah habis maghrib, terus subuh, terus tengah malam itu. Baca subuh tengah malam itu. Baca seperti itu caranya. Nah, terus itu kami itu berangkatnya itu secara berfungsinya itu tinggal berapa hari atau mencapai selesai 21 hari, terus kamu itu setengah reaksi. dari setengah dia Tirakat. berkelaku atau tirakat, saya baru akan Jadi bereaksi. sebelum menyampai 21 hari kamu sudah berfungsi dan bekerja tepat dengan sasarannya, seperti itu? Tidak begitu. Oh, tidak begitu. Iya, karena Ya. dalam pertengahan dari bertapahnya itu saya baru berangkat untuk melihat, Iya. tidak langsung membawa Nah, sukmanya. iya, nah begini. Dan kalau selesai baru saya menguasai sukmanya. Ya, begini. Kalau misalkan sasaran tersebut atau wanita atau laki-laki, sasaran tersebut target oleh kalian. Nah, terus target tersebut itu sering sholat gitu, terus baca-bacaan sholawat, zikiran gitu, ya 5 waktu Tergantung. dijalankan itu. Tergantung pada kondisinya. Oh. Apakah sholatnya itu untuk penangkal atau berzikirnya untuk penangkal atau cuman tidak begitu bertujuannya. Ya begini kan, kalau misalkan itu kan apa, sasaran itu tawakal kepada Allah, terus keimanannya itu sangat kuat, yakinnya sangat kuat.
Nah, itu apakah kamu Seandainya masih seperti mampu? itu, mungkin saya Iya dengan kan, secara sholat susah. tahajud, sholat hajat itu tengah malam dilakukan, zikir tiap Karena malam itu dilakukan. Apakah kamu Manusia-manusia mampu untuk yang menembusnya? mendekati diri dengan Tuhannya, Tuhannya itu kamu tidak berani. sangatlah susah untuk saya gapai. Oh, jadi kamu tidak tembus kalau misalkan sasaran tersebut itu Akan misalkan, tetapi ya. kalau yang bertapahnya memang memenuhi syarat, bisa jadi saya menembusnya karena dengan bertapahnya dia memberikan kekuatan energi yang positif terhadap saya sebagai umpannya. Tapi saya yakin kalau misalkan sasaran tersebut yang kamu targetan itu, kalau misalkan tawakal kepada Allah, terus keimanannya itu kuat, sholat tahajud dijalankan, terus bisa jadi. Ya, cikiran-cikiran mendekatkan diri kepada Allah, karena di situlah benteng dari kekuatan keimanan, bertawakal kepada Allah, sehingga energi negatif itu tidak bisa menembus. Tetapi manusia zaman sekarang sudah jarang yang berlaku ibadah berpuasa atau memuasai di hari kelahirannya. Semuanya terlalaikan, sehingga fungsi-fungsi tersebut itu sangatlah rapuh. Untuk saya gapai sangatlah mudah. Ya, perkembangannya itu seperti itu. Nah, jadi kamu itu bekerjanya itu selama sebelum mencapai 21 hari, tapi itu lihat kondisi dulu. Dan setelah jabar atau selesai, berarti kalau di situ ada pengaturannya begini, juga. kalau misalkan itu sasarannya itu makan terus, pagi-pagi itu makan, sarapan, ngopi, nah terus malamnya itu tidur pulas, mulai maghrib atau pada isya, habis sholat isya terus itu tidur terus pagi-pagi itu makan, berarti itu tepat itu. Tepat. Bisa nanti saya tadi sudah mengaret, tapi ini sudah ganti lagi nih siapa yang mengganggu kodam saya? Ini siapa ya? Saya pengasuhnya. Saya pengasuh dari kodam itu. Mempunyai kodam Majen Jarang Goyang, atau ini yang mengasuhnya itu? Ini. Kalian ya? Kalian ya? Ya, saya. Namanya kenapa? Ampun. Tadi itu saya sudah berbincang-bincang dengan kodam Ajen Jarang Goyang setelah dia membuka. Tapi ini yang ngasih ini yang ngasih. Siapa kalian? Siapa? Tenang. Boleh berkenalan? Saya. Ya, Pak. Siapa kalian? Saya Abah Jum dari Kedongan Bundar. Jangan dekat-dekat. Ya, yang tenang. Jangan dekat. Pemirsa, ini yang mempunyai kodam atau orang timur itu. Ini awal mula Ajen Jarang Goyang, ini orangnya yang mempunyai kodam tersebut. Kalian. Ya. Ada apa? Memanggil saya. Saya itu mengorek tentang ajian Jarang Goyang itu, karena mitos dari masyarakat. Jangan dekat-dekat, di situ saja. Iya. Kalau boleh tahu siapa namamu? Saya. Ya. Siapa? Haji Kesumo. Haji Kesumo. Iya. Itu berasal dari mana? Saya berasal dari selatan. Dari selatan. Iya. Kamu yang mempunyai. Jangan menjenter.
kamu yang mempunyai awal dari ajian jaran goyang? Iya, saya lah. Apakah kamu Haji menurunkan? Kusumo. Apa kamu menurunkan ajian tersebut kepada umat manusia? Tidak. Saya Ya. menurunkan di seorang yang berasal dari itu, Dari mana? dari selatan yang ada ke barat itu. Oh. Kalian siapa? Saya Abajum itu dari Kedokan, Saya Bundar, takut melihat dari kalian. Indramayu. Ya udah yang tenang, nanti yang tenang. Kalau misalkan tidak keberatan, saya cuman ingin mengorek informasi dari kejadian mitos yang Kalian berada di tidak Mas- jahat kan? Tidak, saya tidak Boleh jahat. saya duduk? Silakan. Coba yang tenang. Nah, tadi siapa? Aki Sumo. Haji Kusumo. Oh, Haji Saya Haji Kusumo. Ini pemirsa awal pertama yang memiliki ajian jaran goyang yang pernah saya ceritakan dari awal. Ternyata tadi kodam yang sudah saya masukin, ini pemiliknya itu tidak menerimakan, ini ya sudah meninggal semacam korin dari pemilik kodam ajian jaran goyang. Nanti saya akan bertanya-tanya karena ini Haji Kusumo tidak menerimakan atas saya korek ajian tersebut, sehingga ini korin dari Haji Kusumo tidak menerimakan sehingga datang ke sini, tapi dia melihat kami ketakutan. Nanti saya akan coba untuk berinteraksi kembali. Kalian jangan dekat-dekat. Ya udah. Itu saja apa yang kalian ingin tahu tentang Haji Jaran Goyang. Iya, begini, karena tadi saya sudah panggil itu kodam dari ajian jaran goyang, karena wilayah tersebut itu pernah terjadi entah berapa ratus tahun yang silam itu pernah kejadian. Apakah kamu yang menjadi awal pemilik dari ajian jaran goyang? Saya Ya. cuman memegang dari sang iblis berkepala naga itu, Oh. dan saya diturunkan terhadap saya. Apa kamu yang Sehingga yang saya memiliki kodam tersebut dan ajian-ajian tersebut. apakah kamu yang itu pernah itu dari sasaran pertama dari sang putri sehingga dia meninggal? Kapan itu? Itu Kejadian kapan? itu udah Sangat berapa ratus tahun itu, saya lupa sih itu mitos. ya itu Mitos itu. cerita dari Cerita dari leluhur ya. Jadi Terus? saya mengorek suatu kebenarannya untuk mengungkap apakah ya benar itu asalnya itu dari cerita tersebut, apakah itu sekedar mitos atau bagaimana. Maka dari itu karena yang sudah berkembang zaman dahulu. Bertanya saja dengan kodamnya. Kalian menginginkan kodam saya berbincang dengan kalian. Ya begini, karena saya tadi sudah cukup untuk berinteraksi dan sudah terang. Karena tadi waktu pas saya berinteraksi, kamu Haji Kusumo tiba-tiba datang dan tidak menerimakan. Ya, karena baru sekarang ada yang memanggil kodam saya, Iya, yaitu itu. kamu. Iya, saya yang sengaja karena apa ya? Saya ingin mengetahui karena itu dari zaman dahulu itu banyak sasaran yang menjadi Untuk korban apa ajian jaran goyang itu. kalian memanggil itu? Ya begini, kalau bisa itu hentikan dan hentikan, Bagaimana? jangan sampai diturunkan ke umat manusia yang lainnya. Itu bisa membahayakan. Menurut saya tidak bisa, karena manusia-manusia yang memerlukan dari ajian tersebut, dan manusia itulah yang celaka dan menjadi kerabat dari kodam saya. Jadi- Kodam saya memerlukan manusia-manusia yang sudah lalai dengan Tuhannya atau dengan sang penciptanya yang widiwasanya. Oh begitu. Itu. Iya begitu. Dan Dan itu saya tidak bisa dihentikan. sebenarnya bukan dari Tuhan kalian. Saya adalah penguasa kehitaman, tetapi Ilmu hitam, saya ilmu menikmati hitam. dengan keberadaan kalian.
Oh, jadi kamu itu aliran Jangan hitam itu. dekat-dekat. Apakah saya harus Silakan pergi. Silakan pergi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu tadi ternyata setelah saya panggil itu Koldam dari Ajian Jaran Goyang, ternyata itu di balik itu ada sang pemilik pertama, itu Aji Kusumo yang berasal dari arah timur ke selatan. Itu pemilik Ajian Jaran Goyang yang pertama. Ternyata itu korinya itu tidak menerimakan atas kehadiran Kodam yang tadi saya tarik. Aja di ini mediasi masih sedikit koma atau tidak sadar, nanti itu sudah diatur sama tim kami. Jadi ini tadi korin Aji Kusuma itu ternyata itu memiliki aliran hitam, dia bersekutu dengan iblis katanya, itu pengakuan dari Aji Kusumo itu. Jadi buat pemirsa yang memiliki Ajian Jaran Goyang, kalau bisa ya tolong jangan dipakailah, ini bisa membahayakan. Tadi berbincang-bincang dengan sang korin yang pemilik dari Ajian Jaran Goyang, kalau bisa itu ya hentikan. Memang sih itu tergantung dari versinya, karena zaman sekarang kan versinya kan ada ya versi 1, versi 2, itu tergantung tingkatannya. Tapi ya kita bisa mengambil hikmahnya saja, kita berpikir-pikir yang lebih dalam bahwa ternyata Ajian Jaran Goyang itu bisa membahayakan oleh sasaran tersebut, dan kalau misalkan tidak dinikahi itu bisa meninggal, karena kejadian-kejadian dari zaman dahulu yang melegenda dan terus turun-temurun ke peristiwa Baridin dengan Ratmian juga korban dari Ajian Jaran Goyang. Jadi semuanya bisa memetik hikmahnya atas semua yang setelah kami korek ajian tersebut. Nanti kalau bisa kita ya tinggalkan saja, kita memperbaiki diri dan tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita jangan sampai salah melangkah, karena itu bisa menyesatkan diri kita. Jadi kalau misalkan kita terus beribadah kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, sholat 5 waktu dijalankan, zikir dan perbanyak baca sholawat, dan malam itu melakukan sholat sunnah, sholat tahajud dan sholat hajat, mohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan jalan kita menjadi terang dan mendapatkan rahmat dan hidayah oleh Allah. Jangan sampai langkah-langkah kita itu menjadi sesat ataupun gelap. Mudah-mudahan ini suatu pelajaran bagi kita semuanya. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi